Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali berbagai kisah sejarah Nusantara maupun dunia. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dan selamat mendengarkan. Pembahasan kita kali ini berjudul Kidung Panji Wijayakrama membongkar sosok tersembunyi di balik pendiri Majapahit. Tahun-tahun kelam menyelimuti tanah Jawa ketika Singhasari, kerajaan besar yang pernah menggetarkan Nusantara, runtuh oleh serangan mendadak dari Jayakatwang, penguasa Kediri. Istana hangus, Raja Kertanegara tewas, para bangsawan melarikan diri atau tunduk pada kekuasaan baru. Keheningan menyelimuti desa-desa, diselingi bisikan takut akan datangnya masa gelap yang lebih panjang. Di jalan-jalan, rakyat hanya mengenang kejayaan Singhasari sebagai dongeng yang tak lagi berarti. Kekuasaan lama tumbang, namun pengganti yang berkuasa tidak menenangkan. Jayakatwang bukan pembebas, melainkan pemangsa yang mendirikan tahtanya di atas miat-miat lawannya di tengah kegelapan itu. Di lereng sepi Gunung Lawu, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun memandangi langit sore yang berwarna tembaga. Ia bernama Panji Wijayakrama, keturunan dari garis yang tak pernah dikenal dalam kitab raja-raja. Bukan bangsawan, bukan rakyat jelata, tapi penjaga rahasia, pewaris ilmu, dan wasiat dari masa sebelum Singhasari. Panji tidak menangis atas runtuhnya Singhasari. Ia tahu ini bukan akhir. Ia telah membaca tanda-tandanya dalam lontar-lontar kuno yang diwariskan kakek buyutnya, seorang pertapa sakti yang pernah melayani Ken Arok sendiri. Naskah itu berbicara tentang keruntuhan, darah, dan akhirnya kebangkitan kembali. Kebangkitan kerajaan besar yang akan menyatukan Nusantara, dipimpin oleh raja sejati yang belum dikenal dunia. Panji tak hanya membaca, tapi telah mempersiapkan diri. Sejak kecil, ia dilatih dalam seni perang, filsafat, tata negara, dan bahasa-bahasa asing. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan di istana, tapi gurunya adalah alam, para pertapa, dan bekas-bekas senopati yang memilih jalan sunyi. Kini, saat bayangan kekuasaan lama runtuh, Panji tahu inilah waktunya. Ia harus turun dari gunung, menelusuri jejak-jejak pemimpin yang masih hidup, dan membimbing yang layak menuju takdirnya. Dengan hanya membawa sebilah keris pusaka dan naskah warisan leluhur yang tersimpan dalam tabung kulit kerbau, Panji melangkah ke arah timur. Ia tidak bermaksud menjadi raja, tapi menjadi penjaga sejarah, penyulut api yang akan membakar jalan bagi kerajaan baru. Ia tahu, di balik reruntuhan istana Singhasari, masih tersisa bara yang belum padam. Dari desa ke desa, Panji melihat penderitaan rakyat yang tidak lagi percaya pada penguasa manapun. Namun di matanya, ini bukan akhir zaman, melainkan awal dari zaman baru, zaman yang harus diperjuangkan dengan darah dan kebijaksanaan. Ia mencari bukan hanya tempat untuk membangun kekuatan, tapi juga sosok yang akan menjadi pelita, orang yang kelak disebut raja, namun tak akan pernah tahu bahwa bayangannya dijaga oleh seseorang yang namanya tak akan tertulis dalam kitab raja-raja. Disinilah kisah Panji Wijayakrama dimulai, bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, tapi sebagai bayangan yang berjalan mendahului cahaya. Panji Wijayakrama bukan sekadar kesatria pengembara. Di balik ketenangan wajahnya dan kerendahan sikapnya, mengalir darah warisan yang nyaris terhapus dari ingatan sejarah. Ia adalah keturunan dari seorang pengikut setia Ken Arok, sang pendiri kerajaan Tumapel, yang kelak dikenal sebagai Singhasari. Bukan darah bangsawan yang mengalir di nadinya, melainkan darah para penjaga, mereka yang hidup di balik bayang-bayang kekuasaan, menjaga ilmu dan wasiat dari generasi ke generasi. Wasiat yang dibawa leluhurnya bukan sekadar pesan moral, itu adalah naskah rahasia, ditulis dalam bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang telah melalui laku tapa dan pemahaman spiritual. Dalam naskah itu tertulis ramalan dan petunjuk tentang masa depan Jawa, tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang munculnya Raja Agung yang akan menyatukan bukan hanya wilayah, tetapi hati dan semangat rakyat.
Jika ilmu, senjata, dan cinta rakyat disatukan oleh satu pemimpin, maka lahirlah kejayaan yang tak tertandingi. Demikian isi utama dari wasiat itu. Panji tidak pernah berpikir untuk menjadi raja. Ia dilatih untuk menjadi penjaga takdir, pengarah jalan. Hidupnya adalah persembahan bagi satu tujuan besar, menemukan pemimpin yang ditakdirkan untuk membangkitkan kerajaan besar berikutnya dan menjaganya dari kehancuran sebelum waktunya. Maka ketika ia mendengar bahwa seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya selamat dari pembantaian Singhasari dan kini bersembunyi di Lumajang, Panji merasa detak takdir mulai berbunyi. Perjalanannya ke Lumajang bukan tanpa bahaya. Dijaga oleh prajurit Kediri yang memburu sisa-sisa pengikut Kertanegara. Tapi Panji bukan orang biasa. Ia menyamar sebagai pedagang herba, menyusup ke desa-desa dan mengumpulkan informasi dari rakyat yang masih setia pada Singhasari. Di wajah-wajah letih para petani, ia melihat harapan yang nyaris padam. Mereka butuh pemimpin, dan Panji percaya Raden Wijaya mungkin adalah orang yang dinubuatkan dalam wasiat itu. Setibanya di Lumajang, ia menemukan Raden Wijaya dalam keadaan rapuh dan penuh luka batin. Dikelilingi oleh sedikit pengikut yang setia, Raden tak lebih dari bayangan pangeran yang dulu dikenal cerdas dan berani. Panji tidak segera menampakkan niatnya. Ia mengamati, mendekat secara perlahan, membantu dari kejauhan. Hingga suatu malam, setelah menyelamatkan Raden dari serangan kecil pasukan Kediri, ia akhirnya menunjukkan diri sebagai penjaga wasiat lama. Di hadapan Raden, ia membacakan sebagian isi naskah dan berbicara tentang kerajaan masa depan yang bisa dibangun dari puing-puing kehancuran. Raden terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya sejak kehancuran Singhasari, ia kembali percaya bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan. Dan sejak malam itu, takdir keduanya terjalin. Sang calon raja dan sang penjaga tak terlihat di balik langkahnya. Langit mendung menggantung di atas hutan lebat di kaki Gunung Semeru. Ketika takdir mempertemukan dua tokoh yang kelak mengubah arah sejarah Jawa, Raden Wijaya, keturunan Raja Kertanegara, masih menjadi buronan pasukan Jaya Katwang. Yang nyaris putus asa, ia hanya ditemani segelintir pengikut yang mulai kehilangan harapan. Tubuhnya lelah, jiwanya hancur. Ia kehilangan kerajaan, keluarga, dan tujuan. Yang tersisa hanya semangat bertahan hidup dan dendam yang mendidih. Diam-diam, dalam pelariannya itulah Panji Wijayakrama muncul dari bayang-bayang, seperti tokoh dari dongeng yang terlupakan. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai penyelamat, hanya sebagai pengembara yang mengetahui jalur rahasia di tengah belantara. Raden Wijaya awalnya curiga. Di dunia yang dilanda pengkhianatan, siapapun bisa menjadi musuh. Tapi Panji tidak meminta kepercayaan. Ia menunjukkannya lewat tindakan. Ketika sekelompok pasukan Kediri yang mengejar mereka tiba-tiba menyerang di malam hari, Panji bergerak seperti angin, cepat, senyap, dan mematikan. Dengan keris warisannya, ia menjatuhkan para pengejar tanpa suara. Setelah itu, barulah ia bicara tentang niat dan misinya di depan unggun api yang hampir padam. Panji membuka secarik naskah usang yang berisi petunjuk leluhur. Ia tidak mengangkat Raden Wijaya sebagai raja, tidak memuji-mujinya, hanya menunjukkan bahwa masa depan bisa dibangun dari reruntuhan. Raden menyimak, masih dengan keraguan, tapi untuk pertama kalinya, ia melihat seseorang yang tidak ingin memanfaatkannya, melainkan membimbingnya. Sejak malam itu, benih kepercayaan mulai tumbuh. Pelan tapi pasti, hubungan mereka berubah dari curiga menjadi saling menghormati. Panji tidak pernah berdiri di depan. Ia tahu tempatnya adalah di bayang-bayang. Tapi dari tempat itulah, ia mulai membentuk kekuatan. Ia menghubungi jaringan lama ayahandanya, mantan prajurit dan resi yang tersebar di berbagai penjuru Jawa. Ia menyusun rencana pelan namun pasti, memetakan wilayah yang masih netral, menghitung kekuatan lawan, dan menilai potensi pendukung. Ia pula yang mencetuskan gagasan membangun pemukiman kecil sebagai pangkalan kekuatan baru. Bukan kota besar, tapi desa terpencil di wilayah Tarik, di tengah hutan dan rawa yang belum tersentuh. Kepada Raden Wijaya, Panji berkata, kerajaan
besar tidak dibangun dari istana megah, tapi dari tanah yang bersedia dilalui oleh penderitaan dan kerja keras. Maka mulailah mereka membangun. Perlahan, para pengungsi dan petani miskin mulai berdatangan. Panji menyusun pembagian tanah, sistem pengairan, dan bahkan melatih para pemuda untuk bertani sekaligus berlatih bela diri. Semua atas nama Raden Wijaya. Tetapi dengan otak dan tangan Panji di belakangnya, Majapahit, nama yang kelak menggema di seluruh Nusantara, masih berupa bayangan saat itu. Tapi benihnya telah tumbuh, dan di balik sosok sang raja masa depan, berdirilah Panji Wijayakrama, sang penenun takdir yang tak tercatat dalam prasasti, namun tak tergantikan dalam sejarah. Di tengah rawa dan hutan belantara, di daerah Tarik, tempat nyamuk dan pacet lebih banyak daripada manusia, sebuah tapak baru ditentukan, bukan untuk berteduh sementara, melainkan untuk membangun mimpi yang lebih besar dari sekadar pelarian. Di tanah yang dianggap liar dan tidak menjanjikan oleh para bangsawan yang masih hidup, Raden Wijaya memancang tonggak pertama dari apa yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Namun jauh sebelum namanya dikenal, tanah itu hanyalah hamparan sepi. Yang menunggu disentuh visi, dialah Panji Wijayakrama yang pertama kali menunjuk tempat itu. Ia melihat bukan hanya tanah, tetapi peluang. Di antara pepohonan maja yang tumbuh lebat dan berbuah pahit itu, ia menemukan simbol dari apa yang mereka alami. Pahit di awal, namun mengandung potensi kehidupan. Saat buah maja pertama kali dimakan oleh salah satu pengikut, dan rasa getir menyebar di lidah mereka, Panji hanya tersenyum. Majapahit, ucapnya pelan. Nama itu datang bukan dari legenda atau mitos, melainkan dari pengalaman sederhana yang menjadi pertanda. Dan dari situlah nama itu melekat pada tanah baru itu. Seperti janji yang harus ditepati, Raden Wijaya menyetujui nama itu tanpa banyak tanya, karena ia mulai percaya pada intuisi Panji. Namun yang terjadi selanjutnya bukan sihir, melainkan kerja keras yang tak pernah terlihat oleh mata orang banyak. Panji menyusun segalanya dari bawah. Irigasi dari sungai kecil yang mengalir di balik rimba. Sistem pertanian yang menggabungkan pengetahuan petani tua dan ilmu warisan pertapa. Pembagian tanah yang adil agar rakyat merasa memiliki. Ia juga membentuk jaringan logistik yang cermat, mulai dari jalur perdagangan rempah dan hasil bumi, hingga penghubung rahasia dengan desa-desa loyalis Singhasari di lereng gunung. Majapahit tidak tumbuh karena pedang, melainkan karena perut yang terisi dan tanah yang memberi. Panji paham, sebelum bicara tentang tahta dan kerajaan, rakyat harus diajari harapan. Maka desa itu dibangun tanpa istana, tanpa menara, hanya balai pertemuan dari kayu, sawah yang teratur, dan senyum di wajah para petani yang mulai merasakan hidup kembali. Di belakang layar, Panji mengatur pertemuan-pertemuan rahasia dengan kepala desa dari wilayah sekitar, membentuk aliansi tak terlihat. Ia menanam pengaruh seperti menanam padi, perlahan namun pasti tumbuh. Namun ketika nama Majapahit mulai terdengar dan kekuatan desa itu makin mencuri perhatian, nama Panji mulai memudar dalam narasi yang dibangun. Orang-orang menyebut Raden Wijaya sebagai sang pemimpin yang bijak dan cerdas, yang membawa harapan baru. Panji tidak keberatan. Ia memang tidak mencari kehormatan, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Majapahit lahir dari pahitnya buah maja dan manisnya pengabdian yang tidak tercatat. Sementara rakyat menyebut nama raja mereka dengan bangga, Panji melangkah di belakang panggung, membenahi, menjaga, dan memastikan bahwa fondasi yang telah diletakkan tidak retak. Dan tanah pertama bernama Majapahit pun tumbuh, bukan dari kemegahan, tapi dari kerja senyap seorang penjaga takdir. Langit sejarah berubah cepat, dan Panji Wijayakrama tahu bahwa kekuasaan bukan hanya soal pedang dan tanah, tapi juga siasat dan membaca gelombang zaman. Ketika kabar datang bahwa pasukan besar Mongol telah berlayar ke Jawa untuk menuntut balas atas penghinaan Kertanegara terhadap utusan Kubilai Khan, banyak pihak panik. Tapi bagi Panji, itu adalah kesempatan emas. Jayakatwang yang merebut Singhasari adalah musuh bersama. Dan jika dimainkan dengan tepat, kekuatan asing itu bisa dijadikan alat untuk memusnahkan lawan tanpa mengorbankan prajurit sendiri.
Panjilah yang merancang siasat menghadap pasukan Mongol. Ia menyusun narasi bahwa Raden Wijaya adalah pewaris sah Kertanegara yang dikhianati oleh Jayakatwang. Kepada para jenderal Mongol, mereka membawa persembahan dan pengakuan tunduk, taktik lama untuk mendapatkan kepercayaan sementara. Panji berbicara dengan penuh perhitungan, memberi janji kerjasama dan wilayah sebagai imbalan. Pasukan Mongol pun menerima dan mulai menyerang Kediri dengan kekuatan penuh. Dalam waktu singkat, Jayakatwang yang selama ini menjadi duri dalam daging jatuh di tangan kekuatan luar. Namun rencana Panji belum selesai. Ia tahu jika pasukan Mongol dibiarkan tinggal, Majapahit hanya akan berganti penjajah. Maka setelah kemenangan, ia menyarankan siasat licin, undur diri secara perlahan, berpura-pura lelah dan tak berdaya, lalu menyerang balik ketika pasukan Mongol lengah dan kelelahan di tanah asing yang tak mereka kenal. Raden Wijaya yang kini mulai benar-benar menjadi raja dalam tindakannya menyetujui rencana itu. Dalam waktu singkat, pasukan Mongol dipukul mundur, sebagian dihancurkan, sisanya lari kembali ke kapal, tak pernah kembali ke tanah Jawa. Majapahit pun berdiri tegak tanpa ancaman asing. Kemenangan besar itu menjadi pondasi kedaulatan kerajaan baru yang tak terikat kepada siapapun, bahkan kekuatan terbesar dunia saat itu. Tapi di balik sorak-sorai dan pujian kepada Raden Wijaya, nama Panji nyaris tak disebut. Yang tertulis dalam prasasti dan disampaikan dalam pertemuan istana adalah kehebatan raja. Kecerdikannya membalik keadaan dan kuasa ilahi yang menyertainya. Panji hanya diam, seperti bayangan yang mulai ditelan malam. Namun ada yang lebih pahit. Dari dilupakan, disingkirkan, intrik mulai tumbuh di lingkaran dalam istana. Para bangsawan baru, penasihat yang merasa terancam oleh pengaruh Panji, mulai menyebarkan bisik-bisik bahwa Panji terlalu besar untuk sekadar penasihat. Mereka menyebutnya bayangan yang terlalu dalam, dan bayangan seperti itu bisa menjadi ancaman. Raden Wijaya yang mulai terbebani oleh tekanan politik dan kehendak kekuasaan perlahan menjauh. Tanpa ada kata perpisahan, peran Panji diperkecil. Tugas-tugasnya diambil alih oleh orang-orang istana. Panji menerima semuanya dengan tenang. Ia tahu tugasnya hampir selesai. Majapahit telah berdiri, dan perang dengan segala tipu dayanya telah dimenangkan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pikiran. Namun harga dari kejayaan itu adalah keterasingan. Sebagaimana para penjaga wasiat terdahulu, Panji kembali menjadi sosok yang berjalan di luar cahaya. Meski dialah yang pernah menyalakannya ketika Raden Wijaya resmi dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, suasana istana berubah cepat. Bendera berkibar, rakyat bersorak, dan istana pun berdiri megah di tanah yang dulu hanyalah rawa dan hutan. Para bangsawan berdatangan dari berbagai penjuru, membawa persembahan dan sumpah setia. Namun di tengah kemegahan itu, ada satu nama yang tak disebut dalam pengangkatan pejabat tinggi kerajaan, Panji Wijayakrama. Tak ada jabatan, tak ada gelar, bahkan sekadar ucapan terima kasih pun tak terucap di hadapan umum. Panji hanya berdiri jauh di antara para abdi, menyaksikan raja yang pernah ia lindungi kini dikelilingi oleh wajah-wajah baru yang haus kekuasaan. Mereka yang dulunya tak ada saat perang dan kelaparan, kini berdiri paling depan, memegang cap, keris, dan gelar menteri. Sebagian dari mereka, para menteri yang baru diangkat, merasa tidak nyaman dengan keberadaan Panji. Mereka tahu pria itu tidak haus kuasa, tapi justru itulah yang menakutkan. Pengaruhnya di kalangan prajurit, pemuka desa, dan bahkan sebagian pendeta membuatnya seperti bayangan yang tak bisa ditebak. Ia tidak punya pasukan, tapi punya kepercayaan rakyat. Ia tidak bicara banyak, tapi sekali berbicara, isinya bisa menggoyang keputusan. Maka dimulailah siasat licik. Fitnah disebarkan perlahan, seperti racun yang dimasukkan ke dalam anggur kerajaan. Dikatakan bahwa Panji memiliki ambisi terpendam, bahwa ia menyusun kekuatan di luar istana, menggalang para loyalis Lama Singhasari untuk merebut tahta. Diketahui pula bahwa naskah wasiat Ken Arok yang dibawanya adalah dalih untuk menabalkan diri sebagai raja sejati. Semua itu hanyalah bisikan-bisikan kecil tapi beruk, dan akhirnya membentuk keyakinan
Raden Wijaya yang dulu begitu percaya pada Panji, kini berubah. Kekuasaan telah membuatnya lebih berhitung pada stabilitas daripada pada kesetiaan lama. Ia tak ingin mengusir Panji secara terang-terangan karena nama itu masih disegani banyak orang. Maka ia memilih jalan tengah dengan alasan diplomasi dan tugas khusus. Panji diminta untuk meninggalkan istana dan menetap di daerah pegunungan timur, di wilayah yang seolah terhormat, tapi sejatinya pengasingan. Panji tak melawan, ia menerima keputusan itu tanpa protes. Baginya, pengabdian bukanlah soal kursi dan gelar. Ia telah melihat banyak raja jatuh karena tamak dan banyak pahlawan hilang karena menolak tunduk pada kekuasaan. Maka ia melangkah pergi, meninggalkan istana yang dulu ia bangun dari reruntuhan, menuju pegunungan yang sunyi, tempat ia bisa kembali mendengar suara hatinya sendiri. Namun dalam diamnya, Panji tahu, sejarah seringkali tak ditulis oleh mereka yang berjasa, melainkan oleh mereka yang menang dalam perebutan narasi. Ia tak menginginkan nama dalam prasasti, ia hanya menginginkan Majapahit tetap tegak, meski ia harus menjadi duri yang dicabut dari mahkota, agar mahkota itu tetap utuh di kepala sang raja. Di tengah sunyi pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk istana, Panji Wijayakrama menuliskan kisah yang tak ingin dilupakan. Di pondok kayu sederhana yang menghadap hutan dan kabut pagi, ia menggoreskan bait demi bait dalam bahasa Kawi, melahirkan karya yang diberi judul Kidung Panji Wijayakrama. Di dalamnya, ia menuturkan sejarah asli pendirian Majapahit, kisah tentang pengkhianatan, siasat, perang, dan cinta tanah air yang disulam dengan pengorbanan. Ia menulis bukan untuk membalas dendam, tetapi agar kebenaran tidak hilang ditelan waktu. Kidung itu tidak menyebut dirinya sebagai pahlawan, tetapi ia menarasikan semua yang tak tertulis dalam prasasti, tentang malam-malam panjang, menyusun strategi, tentang peran rakyat kecil yang dilupakan, tentang pahitnya buah maja yang melahirkan nama besar. Namun ketika kidung itu sampai ke telinga para pejabat Majapahit, amarah pun berkobar. Mereka menganggap tulisan itu fitnah, menodai legitimasi kekuasaan, dan mengancam kemurnian narasi resmi kerajaan. Maka perintah dikeluarkan, salinan kidung itu harus dibakar di hadapan prajurit kerajaan. Lembaran-lembaran naskah dibakar. Abu berterbangan di udara dingin pegunungan, tapi Panji telah mempersiapkan segalanya. Satu salinan rahasia disembunyikan dalam kotak kayu cendana. Ia titipkan pada seorang resi tua penjaga perpustakaan kecil di lereng gunung Penanggungan. Di tempat itu, antara naskah-naskah tua dan doa yang tak pernah henti, Kidung Panji Wijayakrama bersembunyi dari mata dunia, menunggu waktu, menunggu generasi yang bersedia mendengar suara yang terlupakan. Ratusan tahun telah berlalu, gunung Penanggungan tetap berdiri megah, menyimpan rahasia dalam sunyi dan kabutnya. Di lerengnya yang sepi, seorang arkeolog muda menggali peninggalan kuno, berharap menemukan pecahan masa lalu yang belum terjamah. Tak disangka, di balik dinding batu, sebuah perpustakaan kecil yang nyaris runtuh, ia menemukan kotak kayu cendana tua, berlumut dan hampir hancur dimakan waktu. Di dalamnya, tersimpan gulungan naskah beraksara Kawi, berjudul Kidung Panji Wijayakrama. Ketika diterjemahkan, isi kidung itu mengguncang pemahaman sejarah yang selama ini diyakini. Di balik nama besar Raden Wijaya, ternyata berdiri sosok lain yang tak tercatat dalam prasasti atau babat resmi. Seorang kesatria bayangan yang menjadi otak di balik kebangkitan Majapahit. Bait-baitnya mengungkap strategi rahasia, pengorbanan sunyi, dan pengasingan yang pahit. Sang arkeolog pun menyadari bahwa kisah Majapahit tidak lengkap tanpa nama Panji Wijayakrama. Temuan itu menimbulkan perdebatan di kalangan sejarawan, namun kebenaran dalam kidung itu tak bisa disangkal. Lambat laun, nama Panji mulai disebut dalam diskusi, tulisan, bahkan buku pelajaran. Ia bukan lagi sosok tanpa wajah dalam sejarah, melainkan tokoh nyata yang turut membangun kejayaan Majapahit dari reruntuhan Singhasari. Kini, sejarah Majapahit tidak lagi hanya tentang Raden Wijaya sang raja, tetapi juga tentang Panji Wijayakrama, penjaga bayangan, penyusun siasat, dan penulis kebenaran yang sempat dilupakan. Warisan yang nyaris padam itu akhirnya
bangkit kembali, menyala sebagai lentera baru di tengah ingatan bangsa. Dalam setiap kejayaan yang tertulis di batu dan naskah, selalu ada sosak-sosak yang memilih berjalan dalam diam. Panji Wijayakrama adalah satu di antaranya, bukan raja, bukan pahlawan resmi, tetapi penjaga cita dan penabur benih kebangkitan. Lewat kidungnya yang hampir dilupakan, kita diajak mengingat bahwa sejarah bukan sekadar nama-nama besar, melainkan juga jejak-jejak kecil yang menjadikannya utuh. Semoga kisah ini membuka ruang bagi kita semua untuk lebih jujur menatap masa lalu dan lebih bijak menulis masa depan. Karena sejatinya, kebenaran tak bisa dibakar, hanya ditunda untuk kembali menyala. Salam hormat bagi mereka yang membangun negeri, meski tak selalu disebut dalam kitab sejarah.